Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahayu Maliareswara dengan NIM 2024111090 selaku moderator pada presentasi kelompok kami kali ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan materi dengan topik manajemen proyek PERT. Presentasi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen operasi yang diampu oleh Ibu Mira Melia Marka SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasi. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maya Sofia dengan NIM 2024111060 selaku pemateri kedua. Yang kedua ada Selvia Ramawati dengan NIM 2024111062 selaku pemateri pertama. Yang ketiga ada Dayu Maliareswara dengan NIM 2024111090 selaku pemateri ketiga. Yang terakhir ada Cantika Fitria Nurhaliza dengan NIM 2024111127 selaku pemateri keempat. Definisi PERT atau Program Evaluation and Review Technique merupakan teknik jaringan kerja atau network teknik yang dikembangkan pada tahun 1950-an dan diperkenalkan oleh Booz, Allen, dan Hamilton di Amerika Serikat pada tahun 1958. Teknik ini digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan proyek yang memiliki banyak kegiatan saling bergantung. Estimasi waktu PERT dibagi menjadi tiga. Yang pertama, waktu optimis atau optimistic time, yaitu waktu tercepat yang mungkin diperlukan. Yang kedua, waktu pesimis atau pessimistic time, yaitu waktu terlama yang mungkin diperlukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, waktu paling mungkin atau most likely time, yaitu waktu yang paling realistis atau sering terjadi. Teknik manajemen proyek. Yang pertama, menentukan proyek dan menyiapkan struktur perincian kerja. Yang kedua, mengembangkan hubungan antar aktivitas, menentukan aktivitas mana yang harus didahulukan dan mana yang harus mengikuti aktivitas lainnya. Yang ketiga, menggambarkan jaringan yang menghubungkan semua aktivitas. Yang keempat, menentukan waktu atau estimasi biaya pada masing-masing aktivitas. Yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan, atau hal ini disebut dengan jalur kritis. Yang keenam, menggunakan jaringan untuk membantu merencanakan, menentukan jadwal, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Penentuan jadwal proyek. Yang pertama ada analisis jalur kritis atau critical path analysis atau sebuah proses yang membantu menentukan sebuah jadwal proyek. Yang kedua ada permulaan paling awal atau early start atau ES, yaitu waktu awal di mana sebuah aktivitas bisa dimulai dan mengasumsikan semua aktivitas pendahulunya telah selesai. Yang ketiga ada penyelesaian paling awal atau early finish atau EF, yaitu waktu paling awal di mana sebuah aktivitas bisa diselesaikan. Yang keempat ada permulaan paling awal atau latest start atau LS, yaitu waktu paling lambat di mana sebuah aktivitas bisa dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian dari keseluruhan proyek. Dan yang kelima, penyelesaian paling akhir atau latest finish atau LF, yaitu waktu paling lambat di mana sebuah aktivitas harus selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian dari keseluruhan proyek. Di dalam slide ini terdapat bentuk lingkaran yang digunakan dalam metode PERT untuk nama atau simbol aktivitas. Di dalam lingkaran terdapat 4 nilai utama. Di dalam slide ini terdapat bentuk lingkaran yang digunakan dalam metode PERT untuk nama atau simbol aktivitas. Di dalam gambar lingkaran ini terdapat 4 nilai utama, yaitu yang pertama ada ES atau Early Start, yaitu mulai paling awal. Yang kedua ada
EF atau earliest finish, yaitu selesai paling awal. Yang ketiga ada LS atau latest start, yaitu mulai paling akhir. Dan yang keempat ada LF atau latest finish, yaitu selesai paling akhir. Selanjutnya ada pengertian select aktivitas. Select aktivitas adalah waktu bebas yang dimiliki suatu aktivitas untuk dapat diundur pelaksanaannya tanpa menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Aktivitas yang berada di jalur kritis mempunyai select sama dengan 0. Select aktivitas dapat dihitung dengan cara select sama dengan LS min ES atau select sama dengan LF min EF. Selanjutnya ada teknik pengerjaan PERT. Yang pertama yaitu menentukan waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu realistis. Waktu optimis disimbolkan dengan A, waktu pesimis disimbolkan dengan B, dan waktu realistis disimbolkan dengan M. Yang kedua yaitu menentukan variabilitas dalam waktu aktivitas dari T dan P. Waktu aktivitas yang diharapkan disimbolkan dengan T. Rumusnya yaitu T sama dengan kurung buka A plus 4M plus B kurung tutup dibagi 6. Varian dari waktu penyelesaian aktivitas disimbolkan dengan V. Rumusnya yaitu V sama dengan kurung buka B min A kurung tutup dibagi 6 akar pangkat 2. Yang ketiga yaitu membuat diagram jaringan dengan cara melakukan forward pass ES plus time sama dengan EF dan backward pass LF min time sama dengan LS. Yang keempat yaitu menentukan slack time. Rumusnya yaitu slack sama dengan LS min ES atau slack sama dengan LF min EF. Yang kelima yaitu menentukan jalur kritis. Aktivitas yang berada di jalur kritis mempunyai slack sama dengan 0. Yang keenam yaitu menentukan lama total waktu penyelesaian proyek. Didapat dari diagram jaringan di akhir, N atau finish. Selanjutnya ada penerapan soal PERT. Berikut ini tabel aktivitas sebuah proyek dengan 3 perkiraan waktu penyelesaian masing-masing aktivitasnya. Aktivitas A, aktivitas pendahulunya tidak ada. Aktivitas B, aktivitas pendahulunya tidak ada. Aktivitas C, aktivitas pendahulunya A dan B. Aktivitas D, aktivitas pendahulunya C. Aktivitas E, aktivitas pendahulunya C. Waktu optimis dari A yaitu 1, waktu optimis dari B yaitu 3, waktu optimis dari C yaitu 7, waktu optimis dari D yaitu 6, waktu optimis dari E yaitu 4. Waktu realistis dari A yaitu 2, waktu realistis dari B yaitu 4, waktu realistis dari C yaitu 8, waktu realistis dari D yaitu 7, waktu realistis dari E yaitu 6. Selanjutnya waktu pesimis. Waktu pesimis dari A yaitu 9, waktu pesimis dari B yaitu 11, waktu pesimis dari C yaitu 15, waktu pesimis dari D yaitu 8, waktu pesimis dari E yaitu 8. Selanjutnya ada penerapan soal PERT. Pertanyaannya, yang pertama, cari T atau waktu yang diharapkan dan varian dari masing-masing aktivitas tersebut. Yang kedua, buatkanlah diagram jaringan proyeknya dengan lengkap. Yang ketiga, tentukan slack time dan jalur kritisnya. Yang keempat, berikan gambaran jalur kritisnya di dalam jaringan tersebut. Yang kelima, berapa lama total waktu penyelesaian proyeknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu rumus T atau waktu yang diharapkan dan varian dari masing-masing aktivitas tersebut. Di sini kami menggunakan dua rumus PERT, yaitu T sama dengan A ditambah 4M ditambah B per 6, sedangkan V sama dengan B kurang A
per 6 akar pangkat 2. Yang pertama ada aktivitas A, yaitu T sama dengan 1 ditambah 4 kurung buka kurung tutup 2 ditambah 9 per 6 sama dengan 3. Sedangkan V sama dengan 9 kurang 1 per 6 akar pangkat 2 sama dengan 1,77. Yang kedua ada aktivitas B, yaitu T sama dengan 3 ditambah 4 kurung buka kurung tutup 4 ditambah 11 per 6 sama dengan 5. Sedangkan V sama dengan 11 kurang 3 per 6 akar pangkat 2 sama dengan 1,77. Yang ketiga ada aktivitas C, yaitu T sama dengan 7 plus 4 kurung buka kurung tutup 8 plus 15 per 6 sama dengan 9. Sedangkan V sama dengan 15 kurang 7 per 6 akar pangkat 2 sama dengan 1,77. Yang keempat ada aktivitas D, yaitu T sama dengan 6 ditambah 4 kurung buka kurung tutup 7 ditambah 8 per 6 sama dengan 7. Sedangkan V sama dengan 8 kurang 6 per 6 akar pangkat 2 sama dengan 0,11. Yang terakhir ada aktivitas E, yaitu T sama dengan 4 ditambah 4 kurung buka kurung tutup 6 ditambah 8 per 6 sama dengan 6. Sedangkan V-nya sama dengan 8 kurang 4 per 6 akar pangkat 2 sama dengan 0,44. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu buatkanlah diagram jaringan proyeknya dengan lengkap. Forward pass ES plus time sama dengan EF. Untuk tahu waktu paling cepat proyek bisa selesai, kita bisa hitung dari start sampai ke end. Sedangkan backward pass LF kurang time sama dengan LS. Untuk tahu waktu paling lambat tiap kegiatan boleh dikerjakan tanpa menunda proyek, kita hitung mundur dari end ke start. Dari gambar diagram jaringan proyek tersebut, proyek dimulai dari start yaitu 0. Dari sana bercabang menjadi dua jalur awal, yaitu aktivitas A dan B. Kedua aktivitas itu akan bertemu di C, kemudian bercabang lagi ke D dan E, dan akhirnya menuju N. Dimulai dari start yaitu 0, belum ada kegiatan, hanya titik awal proyek. Dari start menuju A dan juga B, aktivitas A waktunya ada 3, ES-nya 0 karena dimulai dari start, EF sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3, LF sama dengan 3, LS sama dengan 0. Hasilnya A dimulai di waktu 0, selesai di waktu 3. Selanjutnya aktivitas B, waktunya ada 5, ES sama dengan 0, EF sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. LF sama dengan 5, LS sama dengan 0. Jadi B dimulai dari 0 dan selesai di waktu 5. Selanjutnya A dan B menuju ke C. Aktivitas C durasinya atau waktunya ada 9. C bergantung pada A dan B, harus menunggu keduanya selesai. Karena A selesai di waktu 3 dan B di waktu 5, maka ES diambil nilai terbesar yaitu 5. EF sama dengan 5 ditambah 9 sama dengan 14. Dari backward pass, LF sama dengan 14, LS sama dengan 5. Jadi C dimulai di waktu 5 dan selesai di waktu 14. Dari C menuju D dan juga E. Aktivitas D durasinya atau waktunya 7, D dimulai setelah C selesai. ES sama dengan 14, EF sama dengan 14 ditambah 7 sama dengan 21. LF sama dengan 21, LS sama dengan 14. Jadi D berlangsung dari waktu 14 ke 21 sampai 21. Selanjutnya ada aktivitas E. Waktunya ada 6, E juga dimulai setelah C selesai. ES sama dengan 14, EF sama dengan 14 ditambah 6 sama dengan 20. LF sama dengan 21, LS sama dengan 15. Jadi E bisa dimulai di waktu 14 atau paling lambat di waktu 15 tanpa menunda proyek. Dan yang terakhir ada N.
ES sama dengan 21, EF sama dengan 21, LF sama dengan 21, LS sama dengan 21, menandakan total durasi proyek adalah 21. Jadi kesimpulan gambar tersebut adalah menunjukkan jaringan proyek dengan metode PERT. Dari titik start, proyek bercabang menjadi 2 jalur yaitu A dan B. Setelah keduanya selesai, pekerjaan berlanjut ke C, lalu ke D dan E. Sebelum berakhir di N, angka ungu adalah waktu mulai dan selesai paling awal atau forward pass, sedangkan angka hijau adalah waktu mulai dan selesai paling akhir atau backward pass. Selanjutnya yaitu nomor 3, tentukan slack time dan jalur kritisnya. Pada slide ini, kita menentukan slack time dan jalur kritis dari setiap aktivitas. Aktivitas A, slack time-nya 2, jalur kritisnya tidak. Aktivitas B, slack time-nya 0, jalur kritisnya iya. Aktivitas C, slack time-nya 0, jalur kritisnya iya. Aktivitas D, slack time-nya 0, jalur kritisnya iya. Dan yang terakhir, aktivitas E, slack time-nya 1, jalur kritisnya tidak. Aktivitas A memiliki slack time sebesar 2, sehingga bukan jalur kritis. Sementara, aktivitas B, C, D memiliki slack time 0, yang berarti mereka masuk ke dalam jalur kritis. Aktivitas E memiliki slack time 1, jadi juga bukan bagian dari jalur kritis dari hasil ini. Jalur kritis proyek adalah start B, C, D, sampai dengan N. Selanjutnya yaitu nomor 4, berikan gambaran jalur kritisnya di dalam jaringan tersebut. Pada slide ini, kita bisa lihat visualisasi dari jalur kritis yang sudah kita tentukan tadi. Garis berwarna biru menunjukkan lintasan aktivitas yang termasuk dalam jalur kritis, yaitu start B, C, D, sampai dengan N. Agar memudahkan, lihat anak panah berwarna biru, B, C, D itu slack time-nya. Nah, mencari jalur kritis itu yang slack time-nya harus 0. Sedangkan A ada 2, didapat dari LS min ES atau LF min EF, yaitu 5 min 3 sama dengan 2. Begitupun 2 min 0 sama dengan 2. Jalur aktivitas A itu slack time-nya 2, jadi tidak termasuk jalur kritis. Lalu, aktivitas B, slack time-nya 0, jadi termasuk jalur kritis. Begitupun sampai dengan E. Cara menghitung forward pass sama dengan ES plus time sama dengan EF. Aktivitas A, ES-nya itu 0, karena dari start time-nya itu yang di tengah atau 3. Jadi, ES plus time sama dengan 0 plus 3 sama dengan 3. Selanjutnya yaitu nomor 5. Berapa lama total waktu penyelesaian proyeknya? Kita menentukan total waktu penyelesaian proyek dari hasil perhitungan pada diagram jaringan. Total durasi proyek adalah 21 minggu. Nilai ini diperoleh dari waktu pada node terakhir atau titik N. Jadi, selama tidak ada keterlambatan pada jalur kritis, proyek dapat diselesaikan tepat waktu dalam 21 minggu. Jadi, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa metode PERT membantu kita merencanakan dan mengendalikan waktu proyek secara lebih efektif. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang manajemen proyek PERT. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Kami ucapkan terima kasih.